Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 15 Mei 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26, dilanjutkan bab 16 ayat 4a. Bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau kita membeli barang-barang, khususnya barang-barang elektronik, maka di situ biasanya ada yang namanya kartu garansi atau jaminan. Bila terjadi kerusakan atau sesuatu bermasalah dalam alat elektronik itu, maka akan dijamin ada perbaikan atau penggantian, maka kita merasa aman. Kita tidak dirugikan dengan garansi atau jaminan tersebut. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setelah Yesus naik ke surga, Ia berjanji akan tetap menyertai kita dengan mengutus Roh Kudus sebagai garansi atau jaminan bahwa kita tidak akan mengalami maut atau kebinasaan. Itulah garansi atau jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Artinya bahwa kita tidak merasa takut lagi, kita tidak merasa was-was, hidup kita telah dijamin oleh Kristus bahwa kita tidak akan binasa. Tentu seperti garansi ada syarat-syaratnya, bahwa kita mesti setia pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Yesus sendiri supaya kita mendapatkan jaminan tidak binasa. Yang pertama tentu adalah setia. Yang kedua adalah hidup sesuai atau selaras dengan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Roh Kudus selalu menyertai kita dan bahkan memampukan kita untuk setia pada Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang menjadi tujuan akhir dari seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini. Kalau Yesus dikatakan sebagai jalan, maka diharapkan kita juga menempuh jalan-jalan yang sudah ditunjukkan atau sudah ditentukan oleh Kristus supaya kita tidak tersesat. Jalan itulah yang menuju kehidupan kekal. Yesus adalah kebenaran, bahwa segala sesuatu yang diajarkan Yesus dan segala sesuatu yang telah ditetapkan Yesus baik adanya, benar, tidak akan menyesatkan kita, bahwa kita diberi kemampuan untuk menempuh jalan-jalan itu dan juga melakukan kebenaran yang telah dianugerahkan oleh Yesus kepada kita. Kebenaran artinya bahwa ada suatu kepastian bahwa kita akan menerima hidup yang kekal. Nah, kepastian itulah yang mesti kita yakini dan bahkan kita jalani sampai kebenaran itu memang betul-betul terwujud di dalam kehidupan kita. Dan Yesus adalah hidup yang sesungguhnya, hidup yang tidak akan binasa, hidup yang kekal, hidup selamanya, hanya bersama dengan Allah di surga. Maka ketiga hal inilah yang juga mesti kita jalani dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga mengajarkan segala sesuatu yang baik dan benar agar kita tidak hidup dalam kegelapan atau dosa. Dosa-dosa kita itu sudah dihalau oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Karena wafat dan kebangkitan Kristus itulah, maka kita menjadi manusia baru. Dosa-dosa kita telah ditebus, bahkan Kristus menjadi jaminan, menjadi pengganti dari kebinasaan kita. Maka karena Dia Allah, maka Dia kembali hidup, kendati sudah wafat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka panggilan untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit, yang telah menganugerahkan hidup kepada kita,
menjadi tugas utama kita agar semakin banyak orang hidup dalam Kristus dan memperoleh damai sejahtera. Nah, damai sejahtera inilah yang menjadi pembangkit semangat harapan kita memperoleh hidup yang kekal tadi. Kalau kita mengalami damai sejahtera, berarti hidup kita itu sudah selaras dengan sabda-sabda Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Lancar Sampai yang terkasih, marilah kita bersyukur atas rahmat kebangkitan Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita, supaya kita hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati.